silahkan klik linknya di deskripsi video ini. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah, ya maka yang wajib diucapkan agar sholat kita dianggap sah itu hanya ada 5. Ya, ini perlu diperhatikan ya, khusus bagi teman-teman yang pemula atau yang mu'allaf. Ya, kelima, bacaan yang wajib diucapkan tersebut itu dikenal dengan istilah rukun qauli. Ya, di dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah rukun qauli atau rukun sholat yang berupa ucapan. Maknanya ketika kita sholat dan sudah mengucapkan kelima ucapan tersebut, maka meskipun kita tidak mengucapkan selain dari yang 5 itu, sholat kita sudah dianggap sah. Ya, akan tetapi sebaliknya, meskipun kita mengucapkan atau membaca bacaan-bacaan yang lain, akan tetapi ketika kita meninggalkan salah satu dari kelima ucapan yang akan kita sebutkan nanti tanpa ada udzur, maka sholat kita dianggap tidak sah. Nah, jadi perlu untuk diketahui ya. Ya, apakah yang pertama? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, takbir permulaan atau takbir pembuka saat kita sholat itu disebut dengan takbiratul ihram. Itu harus diucapkan. Ya, tidak cukup hanya dengan hati saja tanpa dilafazkan dengan lisan. Ya, akan tetapi harus diucapkan dengan ukuran minimal kelima ucapan ini. Nanti kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, itu harus diucapkan. Adapun takbir selain takbiratul ihram seperti takbir ketika hendak ruku, ketika hendak sujud, bangkit dari sujud, itu takbir sunnah. Ya, itu takbir intikal itu statusnya hanyalah merupakan sunnah sholat. Tapi takbiratul ihram ini wajib untuk diucapkan. Kalau tidak diucapkan tanpa ada udzur, sholat kita dianggap tidak sah. Ya, Allahu Akbar. Ya, saat kita mengucapkan Allahu Akbar pada takbiratul ihram, disitulah kita melintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Ya, kalau misalnya sholat zuhur, Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar kita lintaskan saya menyengaja sholat fardu zuhur. Kalau sholat subuh, Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapan takbir itu kita lintaskan saya niat sholat menyengaja sholat fardu subuh dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib untuk diucapkan itu adalah suratul Fatihah. Ya, jadi suratul Fatihah ini wajib diucapkan di dalam setiap rakaat, yaitu pada saat kita berdiri. Ya, mau diperhatikan pada saat kita berdiri. Ya, kalau sholat itu 3 rakaat, berarti 3 kali juga kita wajib baca Fatihah, yaitu pada saat kita setiap kali kita berdiri. Selain daripada suratul Fatihah, ya seperti membaca ayat atau membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, itu hanyalah merupakan sunnah sholat. Ya, seandainya kita tidak membaca surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua dalam sholat zuhur, dalam sholat maghrib atau dalam sholat isya misalnya, ya di rakaat pertama kita hanya membaca suratul Fatihah tanpa membaca ayat atau surah setelahnya, itu sholat kita sudah dianggap sah. Ya, ini ya. Ya, ini harus dibaca mulai daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillah ini adalah merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kita harus membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, oh ya, ini untuk tulisan Latinnya ya. Buat teman-teman yang pemula atau yang belum bisa membaca tulisan Arab, boleh screenshot tulisan Latinnya. Ya, ini ya. Ya, sudah ya. Kita pindah ke yang ketiga. Yang ketiga yang harus diucapkan dalam sholat itu adalah mengucapkan tahiyat akhir. Ya kan, kalau kita sholat, ada sholat yang terdiri dari 2 tahiyat. Contoh sholat maghrib, itu terdiri dari 2 tahiyat. Sholat asar, sholat isya, sholat zuhur, semua terdiri dari 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tahiyat awal mengucapkannya itu adalah sunnah. Ya, masuk kategori sunnah-sunnah sholat. Ya, seandainya tidak mengucap, seseorang yang sholat tidak mengucapkan atau tidak membaca tahiyat awal, itu sholatnya tetap sah. Ya, tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau tahiyat akhir, ya tahiyat akhir kita tidak mengucapkannya tanpa ada uzur, maka sholat kita dianggap tidak sah. Ya, jadi ya seperti itu. Adapun bacaan tahiyat akhir yang wajib itu mulai daripada at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yaitu bacaan tahiyat akhir yang wajib sampai di situ, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, lanjut. Nah, ini tulisan latinnya ya. Ya, siapa tahu di antara teman-teman ada yang ingin mengambil tulisan latinnya, silahkan di screenshot. Ya, selanjutnya setelah kita membaca tahiyat akhir, kita wajib mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya, kita ucapkan setelah tadi asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau boleh juga tanpa sayyidina, boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ini wajib kita ucapkan ya setelah tahiyat akhir. Yaitu yang keempat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yang wajib untuk diucapkan adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, mengucapkan salam yang pertama. Kan kalau kita sholat itu terdiri dari dua salam. Ada salam pertama, salam kedua. Yang merupakan rukun sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Adapun mengucapkan salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnahnya sholat. Nah, jadi teman-teman, itulah kelima ucapan yang wajib diucapkan saat kita sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Yang kedua wajib mengucapkan suratul fatihah setiap rakaat pada saat berdiri. Kemudian yang ketiga wajib mengucapkan tahiyat akhir. Dan yang keempat wajib mengucapkan sholawat setelah tasyahud akhir kepada Rasulullah SAW. Dan yang kelima wajib mengucapkan salam yang pertama. Nah, mungkin antara teman-teman masih ada yang belum menghafal yang ketiga ini ya, maka solusinya boleh ditulis ya, boleh ditulis di kertas, kemudian ditempel di kamar kita di mana kita akan sholat ya. Kalau misalnya kita menghayat, tempel di tembok di mana kita menghadap. Kalau kita misalnya mau ke masjid, bisa di print di kertas kecil yang bisa kita bawa masuk ke dalam saku kita. Kan di sini yang panjang hanya bacaan surah Al-Fatihah dengan tahiyat ya. Ya, boleh di print tulisan Latinnya tahiyat dengan suratul Fatihah. Ya, kalau takbiratul ihram saya kira semuanya sudah bisa. Salam juga seperti itu. Nah, jadi yang panjang di sini hanya bacaan suratul Fatihah bagi pemula dengan bacaan tahiyat akhir. Itu bisa di print, kemudian diletakkan di saku baju kita dan dibawa saat kita sholat. Waktunya baca Fatihah, kita keluarkan, kita baca. Setelah ketika kita akan ruku, kita masukkan lagi ke dalam saku. Begitupun ketika waktunya membaca tahiyat akhir, kita keluarkan dari saku kita, kita baca. Nah, yang penting jangan banyak gerakan, jangan melakukan gerakan-gerakan besar melebihi 3 kali gerakan berturut-turut. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Ya, dan setelah mendengarkan video ini, kami berharap tidak ada lagi teman-teman atau saudara-saudara muslim kami yang meninggalkan sholat dengan alasan karena tidak mengerti atau tidak menghafal bacaan-bacaan dalam sholat. Semoga bermanfaat. Bila kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Linknya di deskripsi video ini. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah, ya, maka yang wajib diucapkan agar sholat kita dianggap sah itu hanya ada 5. Ya, ini perlu diperhatikan ya, khusus bagi teman-teman yang pemula atau yang mu'allaf. Ya, kelima, bacaan yang wajib diucapkan tersebut itu dikenal dengan istilah rukun qauli. Ya, di dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah rukun qauli atau rukun sholat yang berupa ucapan. Maknanya ketika kita sholat dan sudah mengucapkan kelima ucapan tersebut, maka meskipun kita tidak mengucapkan selain dari yang 5 itu, sholat kita sudah dianggap sah. Ya, akan tetapi sebaliknya, meskipun kita mengucapkan atau membaca bacaan-bacaan yang lain, akan tetapi ketika kita meninggalkan salah satu dari kelima ucapan yang akan kita sebutkan nanti tanpa ada udzur, maka sholat kita dianggap tidak sah. Ya, jadi perlu untuk diketahui ya. Ya, apakah yang pertama? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, takbir permulaan atau takbir pembuka saat kita sholat itu disebut dengan takbiratul ihram. Itu harus diucapkan. Ya, tidak cukup hanya dengan hati saja tanpa dilafazkan dengan lisan. Ya, akan tetapi harus diucapkan dengan ukuran minimal kelima ucapan ini. Nanti kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, itu harus diucapkan. Adapun takbir selain takbiratul ihram seperti takbir ketika hendak ruku, ketika hendak sujud, bangkit dari sujud, itu takbir sunnah. Ya, itu takbir intikal, itu statusnya hanyalah merupakan sunnah sholat. Tapi takbiratul ihram ini wajib untuk diucapkan. Kalau tidak diucapkan tanpa ada udzur, sholat kita dianggap tidak sah. Ya, Allahu Akbar,
Ya, saat kita mengucapkan Allahu Akbar pada takbiratul ihram, disitulah kita melintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Ya, kalau misalnya sholat zuhur, Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar kita lintaskan saya menyengaja sholat fardu zuhur. Kalau sholat subuh, Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbir itu kita lintaskan saya niat sholat menyengaja sholat fardu subuh dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib untuk diucapkan itu adalah suratul Fatihah. Ya, jadi suratul Fatihah ini wajib diucapkan di dalam setiap rakaat, yaitu pada saat kita berdiri. Ya, mau diperhatikan pada saat kita berdiri. Ya, kalau sholat itu 3 rakaat, berarti 3 kali juga kita wajib baca Fatihah, yaitu pada saat kita setiap kali kita berdiri. Selain daripada suratul Fatihah, ya seperti membaca ayat atau membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, itu hanyalah merupakan sunnah sholat. Ya, seandainya kita tidak membaca surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua dalam sholat zuhur, dalam sholat maghrib atau dalam sholat isya misalnya, ya di rakaat pertama kita hanya membaca suratul Fatihah tanpa membaca ayat atau surah setelahnya, itu sholat kita sudah dianggap sah. Ya, ini ya. Ya, ini harus dibaca mulai daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillah ini adalah merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kita harus membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ya. Kemudian yang ketiga, oh ya, ini untuk tulisan Latinnya ya. Buat teman-teman yang pemula atau yang belum bisa membaca tulisan Arab, boleh screenshot tulisan Latinnya. Ya, ini ya. Ya, sudah ya. Kita pindah ke yang ketiga. Yang ketiga yang harus diucapkan dalam sholat itu adalah mengucapkan tahiyat akhir. Ya kan, kalau kita sholat, ada sholat yang terdiri dari 2 tahiyat. Contoh sholat maghrib, itu terdiri dari 2 tahiyat. Sholat asar, sholat isya, sholat zuhur, semua terdiri dari 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tahiyat awal mengucapkannya itu adalah sunnah. Ya, masuk kategori sunnah-sunnah sholat. Ya, seandainya tidak mengucapkan, seseorang yang sholat tidak mengucapkan atau tidak membaca tahiyat awal, itu sholatnya tetap sah. Ya, tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau tahiyat akhir, ya tahiyat akhir kita tidak mengucapkannya tanpa ada uzur, maka sholat kita dianggap tidak sah. Ya, jadi ya seperti itu. Adapun bacaan tahiyat akhir yang wajib itu mulai daripada at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu bacaan tahiyat akhir yang wajib sampai di situ. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, lanjut. Nah, ini tulisan Latinnya ya. Ya, siapa tahu di antara teman-teman ada yang ingin mengambil tulisan Latinnya, silahkan di screenshot. Nah, selanjutnya setelah kita membaca tahiyat akhir, kita wajib mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya, kita ucapkan setelah tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau boleh juga tanpa sayyidina, boleh Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Ini wajib kita ucapkan ya setelah tahiyat akhir. Yaitu yang keempat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yang wajib untuk diucapkan adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, mengucapkan salam yang pertama. Kan kalau kita sholat itu terdiri dari 2 salam. Ada salam pertama, salam kedua. Yang merupakan rukun sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Adapun mengucapkan salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnahnya sholat. Ya, jadi teman-teman, itulah kelima ucapan yang wajib diucapkan saat kita sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Yang kedua wajib mengucapkan suratul Fatihah setiap rakaat pada saat berdiri. Kemudian yang ketiga wajib mengucapkan tahiyat akhir. Dan yang keempat wajib mengucapkan sholawat setelah tasyahud akhir kepada Rasulullah SAW. Dan yang kelima
wajib mengucapkan salam yang pertama. Dan mungkin antara teman-teman masih ada yang belum menghafal yang ketiga ini ya, maka solusinya boleh ditulis ya, boleh ditulis di kertas, kemudian ditempel di kamar kita di mana kita akan sholat ya. Kalau misalnya kita menghayat, tempel di tembok di mana kita menghadap. Kalau kita misalnya mau ke masjid, bisa di print di kertas kecil yang bisa kita bawa masuk ke dalam saku kita. Kan di sini yang panjang hanya bacaan surah Al-Fatihah dengan tahiyat ya. Ya boleh di print tulisan Latinnya, tahiyat dengan suratul Fatihah. Ya kalau takbiratul ihram saya kira semuanya sudah bisa. Salam juga seperti itu. Nah, jadi yang panjang di sini hanya bacaan suratul Fatihah bagi pemula dengan bacaan tahiyat akhir. Itu bisa di print, kemudian diletakkan di saku baju kita dan dibawa saat kita sholat. Waktunya baca Fatihah kita keluarkan, kita baca. Setelah ketika kita akan ruku, kita masukkan lagi ke dalam saku. Begitupun ketika waktunya membaca tahiyat akhir, kita keluarkan dari saku kita baca. Nah, yang penting jangan banyak gerakan, jangan melakukan gerakan-gerakan besar melebihi 3 kali gerakan berturut-turut. Ya seperti itu, semoga bermanfaat. Ya, dan setelah mendengarkan video ini kami berharap tidak ada lagi teman-teman atau saudara-saudara muslim kami yang meninggalkan sholat dengan alasan karena tidak mengerti atau tidak menghafal bacaan-bacaan dalam sholat. Semoga bermanfaat. Bila kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.